Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saya merasa bangga sama Banser yang makin keren dan gagah ya. Baru-baru ini viral, Banser dan GP Ansor membubarkan pengajiannya Ustadz dari kelompok Wahabi Salafi, yaitu Syafiq Riza Basalamah, di Masjid As-Salam Surabaya. Sebagai warga NU, kita tentu tahu bagaimana Syafiq Basalamah selama ini, yang dalam kajiannya sering mensesat-sesatkan dan menyerang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang dianut oleh warga Nahdliyin. Sebenarnya tidak cuma si Syafiq ini yang kacau dan sering provokatif dalam berbagai ceramahnya. Rata-rata Ustadz Wahabi itu kerjaannya memang gampang membid'ah-bid'ahkan, mensesat-sesatkan amaliyah Nahdliyin. Makanya gak heran mereka ini dibilang provokatif dan menyebar kebencian. Contoh misalnya, kita warga NU yang selalu maulidan, berdoa di kuburan, dan lain-lain dituduh orang-orang yang sesat, bid'ah lah, seperti itu. Itu contoh mereka menebar kebencian dan provokatif. Kemudian masalah pembubaran kajian si Syafiq Wahabi yang dilakukan oleh Banser dan GP Ansor tersebut, saya sangat setuju dan sepakat juga sepaket. Karena memang kelompok-kelompok seperti Wahabi ini tidak boleh bebas menyebarkan ajarannya. Dan kalau saya simak kronologi dari pembubaran tersebut, pihak Banser dan GP Ansor sebelum melakukan pembubaran ini, mereka telah melakukan beberapa tahap dan langkah yang saya kira sudah sesuai dengan prosedur. Hanya saja panitia masih tetap mengadakan pengajian tersebut. Maka terjadilah pembubaran yang terkesan secara paksa, sehingga terjadi kekerasan yang tidak bisa dihindarkan. Terjadi di dalam maupun area luar masjid. Tapi untuk kekerasan, apalagi terjadi di masjid, ini menurut saya patut disayangkan, baik dari pihak Banser dan jamaahnya Syafiq Basalamah. Keduanya, menurut saya, seharusnya mereka lebih bisa menahan diri. Tapi ya sudahlah, sepertinya pasca insiden ini sudah ada langkah-langkah hukum mengenai tindak kekerasan tersebut. Intinya, saya bangga sama Banser yang tetap semangat dan masih terdepan dalam menekan pergerakan kelompok Wahabi. Dengan secara langsung, berhadapan tidak hanya koar-koar, tapi mendatangi orangnya tanpa gentar untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga NU, dan menjaga NKRI dari kelompok-kelompok yang dapat merongrong kedamaian, persatuan, dan kesatuan. Tapi kalau boleh saya tanya, Banser ini biasanya kan tidak cuma turut menjaga keutuhan NKRI dan tidak hanya menjaga NU, tapi juga menjaga kiai, ulama, dan tokoh-tokoh yang ada di NU. Cuma saya masih mengganjal ini. Kemana ya Banser-Banser waktu pengurus PBNU dan Rois Am direndahkan, dinyinyiri ketika mereka membela nasab habaib? Sampai terlontar kalimat pecok endase, kan begitu. Ini cuma pertanyaan loh ya, nggak perlu ada yang baper. Kemudian kalau kita teliti, gerombolan begundal nasab ini mau melunturkan tradisi warga NU dalam menghormati habaib. Lalu juga disiplin ilmu nasab Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka otak-atik sehingga mereka membuat teori bikinan sendiri. Teori baru bikinan sendiri, sok-sokan menjadi mujtahid. Mereka para begal nasab tak cuma merendahkan kiai-kiai NU, baik yang sekarang maupun yang kiai-kiai NU yang terdahulu. Karena mereka menarasikan ulama-ulama sudah salah mempercayai nasab Alawi. Malah ulama Wahabi yang dijadikan rujukan. Disanjung-sanjung lagi. Lalu baru-baru ini begundal nasab ini semakin berani menganggap diri mereka adalah NU yang asli. Yang berarti orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka dikatakan NU palsu, termasuk para kiai NU itu sendiri. Kan begitu kalau dipahami. Perlu kita ingat bahwa kiai-kiai mengajari warga NU untuk menghormati para habib sebagai duriyah Rasulullah. Tapi sekarang oleh para pembegal nasab itu habaib diyahudi-yahudikan.
dituduh penjajah, dan lain-lain, seolah-olah Habaib ini kelompok yang berbahaya. Kemudian dulu Banser dan GP Ansor itu kan terkenal sangat tanggap dan cepat merespon jika ada orang yang menghina tokoh-tokoh NU seperti Habib Lutfi misalnya. Kemana kalian ketika beliau dituduh pemalsu makam, disama-samakan dengan berhala, yang mana tuduhan soal pemalsuan makam sampai sekarang itu tidak jelas, tidak terbukti kalau itu dilakukan oleh pihak Habaib. Itu kan cuma narasi-narasi mereka untuk menjauhkan Habaib dari warga NU khususnya. Dan dengan framingan busuk bahwa Habaib memalsukan nasab, penipu, mengopinikan Habaib agar tidak dipercaya, ada sebagian dari orang yang terpengaruh hasutan tersebut sampai-sampai mempermasalahkan kitab-kitab yang dikarang oleh Habaib, yang mana kitab-kitab tersebut selama ini dipelajari di pesantren-pesantren NU. Makanya ada kiai berkomentar bahwa masalah nasab ini bisa merembet pada mengacak-ngacak sanad keilmuan yang ada di NU. Yang kita tahu, sanad-sanad ulama NU itu banyak dari kalangan Habaib. Oke, yang terakhir, Banser atau GP Ansor tugasnya itu menjaga kerukunan dan perdamaian khususnya dalam tubuh NU. Kan begitu. Sekarang coba lihat. Para begal nasab ini terus-terusan mengorasikan framing-framing provokatif dan kebencian yang dapat memecah belah hubungan baik antar warga NU dengan Habaib, maupun kiai yang membela Habaib dan hubungan Habaib dengan kiai. Parahnya kelompok ini ada di dalam NU yang seolah-olah menjadi musuh dalam selimut. Sampai ada dari Banser sendiri yang terikut. Lalu bukan rahasia lagi bahwa ada kalangan Wahabi yang juga menumpang, bahkan non-muslim pun ikut campur dalam isu nasab ini. Jadi layak menurut saya kalau isu nasab ini dibuat hanya untuk mengocar-ngacirkan NU. Kemudian kalian para pendukung begundal nasab perlu diingat bahwa mayoritas Habaib itu akidahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah, sama seperti NU. Dan banyak Habib yang pernah menjadi pengurus NU. Bahkan ada yang masih aktif menjadi pengurus NU hingga sekarang. Mereka juga kalangan Habaib banyak yang menjadi warga NU. Jadi tidak usahlah keterlaluan dalam membenci Habaib dengan alasan ulah segelintir orang dari Habaib. Seolah-olah gara-gara segelintir orang semua Habib harus dimusuhi, harus diusir. Seolah-olah kalian itu alergi dengan Habaib. Apa kalian merasa bahwa diri kalian itu paling punya Indonesia ini? Kan nggak begitu. Sekian, semoga Banser dan Ansor tetap istiqomah menjaga ahlu sunnah wal jamaah, NU, NKRI, para kiai dan tokoh-tokoh panutan yang ada di NU. Tapi tetap harus mengutamakan atau mengedepankan akhlakul karimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.